untuk diusahakan menjadi sasaran hidup kami, cita-cita kami di dalam dunia ini ya Tuhan. Tetapi semua hal yang ditawarkan dunia itu tidak ada satupun yang sungguh-sungguh dapat memenuhi kebahagiaan kami, sungguh-sungguh memenuhi semua kebutuhan kami. Kiranya hati kami benar-benar menemukan Engkau sebagai sasaran kerinduan kami, sebagai tujuan cita-cita kami, sasaran hidup kami. Tuhan, lewat ibadah-ibadah seperti ini, Tuhan menumbuhkan kiranya kerohanian kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah berikut ini, baik bagi kami yang ada dalam ruangan ini maupun anak-anak kami yang akan masuk dalam kelas. Didiklah kami supaya kami menjadi umat yang berkenan kepada Tuhan. Tolonglah kami setiap orang termasuk hamba Tuhan. Sebab tanpa pertolongan Tuhan, kami tidak bisa melakukan sesuatu apapun yang benar dan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita membuka surat Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11, kita hendak baca dari ayat ke-32 sampai dengan akhir pasal tersebut, yaitu ayat yang ke-40. Ibrani 11 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-40. Saya akan membacakan kita sekalian seluruh bagian itu. Ayat 32. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Ada orang bijak yang berkata, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati dan menghargai pahlawan-pahlawannya. Bangsa yang agung, yang berjiwa besar, itu adalah bangsa yang tidak melupakan para pahlawannya. Saudara-saudara, di Indonesia kita mengenal Hari Pahlawan. Di Amerika pada hari ini dan esok khususnya kita merayakan Memorial Day, suatu hari yang dikhususkan untuk mengenang mereka-mereka yang berjasa untuk negara dan bangsa ini. Itu menunjukkan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang berjiwa besar. Mengapa kita perlu menghargai dan menghormati para pahlawan atau pejuang? Mengapa, saudara-saudara? Karena tanpa mereka,
keadaan yang baik, yang sejahtera yang kita nikmati sekarang barangkali tidak dimungkinkan. Ambil contoh kita, kaum imigran. Mengapa bisa diterima di Amerika? Karena ratusan tahun yang lampau ada orang-orang yang berjuang untuk menghapuskan rasialisme, termasuk perbedaan warna kulit dan khususnya perbudakan. Sampai terjadi perang saudara karena yang sepihak ingin mempertahankan sistem perbudakan, berarti penindasan terhadap warna kulit tertentu, sementara yang lain mengatakan kita semua sama, mengapa perlu ada perbudakan? Sampai terjadi perang. Dan pada waktu peperangan itu ada tidak sedikit yang gugur, yang tewas demi memperjuangkan nilai-nilai hak-hak dasar kemanusiaan. Dan kemudian karena itu berhasil, sekarang kita yang warna kulitnya bukan bule diterima di negeri ini, meskipun kita bukan berkulit hitam. Itu merupakan suatu hasil lanjutan dari perjuangan masa lampau. Orang-orang yang berjuang seperti itu berjasa secara langsung ataupun tidak langsung kepada kita yang hidup di generasi sekarang. Betul, saudara-saudara. Belum lagi yang berperang kalau di Indonesia melawan penjajahan. Sebab pada waktu sisi penjajahan ada pembedaan-pembedaan, ada golongan-golongan tertentu diberikan fasilitas baik, yang lain tidak, barangkali perlu ada kesamaan hak. Selain dalam medan perang, kita menikmati keamanan, perlindungan hak-hak kita karena para polisi bekerja keras. Pada waktu kita tidur, mereka patroli, mereka mengawasi dan menangkapi orang-orang jahat supaya kita terlindungi. Kalau kita terancam, kita tinggal telepon, lalu mereka datang membela kita. Semua itu harus dihargai. Tidak jarang pada waktu mereka bertugas, mereka tewas ketika menjalankan tugasnya. Kalau kita mengikuti upacara-upacara seperti itu, upacara itu sangat mengharukan. Beberapa waktu yang lampau, mungkin tahun lalu, kita tahu di daerah kita ada 4 polisi sekaligus tewas dalam satu hari oleh satu penjahat. Itu sangat mengharukan. Penulis surat Ibrani adalah seorang yang berjiwa besar. Dia khusus menuliskan satu pasal, seakan-akan itu merupakan satu hall, satu gedung khusus yang mencantumkan tokoh-tokoh pahlawan iman. Kita perlu mengingat mereka dan menghargai, sebab perjuangan mereka secara rohani menjadi berkat buat kita sebagai umat Allah sekarang. Penulis kemudian di ayat ke-32 mengatakan, apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi. Artinya di dalam pikiran dan hati si penulis surat Ibrani ini begitu penuh. Dia ingin bercerita tentang tokoh-tokoh pahlawan iman itu. Hari ini kita bisa mendapat Alkitab sesuai bahasa kita. Alkitab bahasa aslinya itu apa, saudara-saudara? Bahasa apa? Perjanjian Lama itu bahasa Ibrani, Perjanjian Baru itu bahasa Yunani. Kita bisa baca itu? Tidak bisa baca. Maka kemudian dia perlu diterjemahkan. Tapi untuk menerjemahkan ternyata tidak semudah itu. Bukan hanya soal bahasanya, tetapi ada pandangan-pandangan tertentu yang tidak mengizinkan penerjemahan. Ketika orang-orang Yahudi banyak di perantauan, mereka banyak yang sudah tidak bisa bahasa Yahudi, bahasa Ibrani. Mereka orang-orang yang pendidikan pada waktu itu lebih mengenal bahasa Latin. Kemudian Alkitab itu Perjanjian Lama diterjemahkan menjadi Alkitab bahasa Latin. Itu Vulgata atau Vulgate. Tetapi sesudah itu, saudara-saudara, Alkitab mau diterjemahkan ke dalam
bahasa Inggris itu sudah menjadi